Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah, dialah yang menurunkan Al-Quran melalui Roh Kudus dengan izin Allah, dengan benar. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril alias Roh Kudus. Begitu Kamfret. Kabur udah. Dapat kau maki kan? Enak kau. Enak kali kau mengklaim. Makanya kau mau dipatol. Yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Sedangkan yang ada dalam kitabmu dalam bahasa aslinya, dengarkan baik-baik, pneuma, hagios. Pneuma itu artinya boleh hantu, boleh juga roh, boleh juga makhluk halus. Ngerti? Hagios itu artinya murni, atau bersih, atau suci, atau apalah artinya itu hagios. Gak tahu aku terlalu jauh. Jadi pneuma hagios artinya hantu suci atau roh suci. Tahan. Pahan. Pahamnya kau Kamfret? Oh, aku sudah ngantuk-ngantuk. Bikin aku emosi. Kalau di Medan itu hantu bulau itu. Nah, ada kipas angin pula. Silakan dia bilang nih. Panas telingamu kan? Makanya. Padahal dikasih kipas panas juga telinganya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah, serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma, ya, masih Akhizuma ya, karena memang seru gitu ya. Terus di dalam perdebatan ini kisah-kisah lucu kan teman-teman. Ketika membuat pertanyaan pun tidak masuk akal, ketika menjawab pun tak asal-asal ya. Jadi apa yang dapat dibanggakan dari mereka tentang bagaimana keilmuan dalam kristologi ataupun di dalam kekristenan? Mereka hanya pandai mengarang cerita, menyesuaikan dengan asumsinya ya, dalam apa yang ada di dalam pikirannya. Dengan spontan mereka berasumsi yang bikin kita tertawa, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tidak menangkap secara keseluruhan, tapi terkait dengan kafir ya. Kenapa Bang Sluma selalu menekankan Kristen itu kafir? Agama-agama lain seperti apa menurut Bang Sluma? Oke, baik. Jadi kafir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi yang diterangkan sebagai orang kafir secara khusus di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang yang menutup diri dari ajaran Yesus, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Musa, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Abraham, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut kafir. Nah, sedangkan saudara sendiri di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup
tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Al-Quran menambahi, orang kafir itu adalah mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Nah ini Trinitas. Ini ajaran saudara. Maka Al-Quran mengatakan kafir. Kafir itu menutup diri. Menutup diri dari mana? Menutup diri dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Abraham. Ajarannya tauhid satu Tuhan. Kurban-kurban hewan. Sunat-sunat kulub. Dibenci oleh saudara Kristen. Gak dilakukan. Nabi Musa pun datang mengajarkan, jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Lakukan sabat. Jangan kau tinggalkan sabat. Dibenci oleh saudara Kristen. Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal aku yang engkau utus. Ditolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ditolak. Anda menutup diri dari semua ajaran para nabi. Maka wajar kalau Anda disebut kafir. Menutup hati, pikiran, mata, pendengaran. Itulah saudara kita Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah saudara Kristen menerima itu? Tidak. Orang Kristen malah mengatakan, oh, kena report ya Bunda ya. Ya teman-teman di gaspol dulu tetap berlayarnya, tembusin dulu 1M teman-teman ya, biar aman komalnya, biar kuat ya. Jadi kok suka nge-report ya, tadi aku 2 loh. Ya, polo-polo juga teman-teman, ini akun baru saya nih, di polo-polo dong. Ini terakhir nih. Terakhir ini akun ini selalu. Saya ini baru bebas ini Bang, 1 ini. 3 Bang semua. Di polo-polo temen. Waduh, pelit banget sih polo. Biar kuat. Ya, silakan Bang Juma lanjut. Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang betul, yang benar, satu-satunya. Tapi Kristen membantah, tidak, bukan dia yang di surga itu satu-satunya, tapi engkau Yesus dan juga engkau wahai burung merpati adalah bagian daripada Bapa. Kalian menolak. Ketika Yesus melanjutkan dan mengenal Yesus yang engkau utus, Kristen mengatakan tidak, Yesus bukan hanya utusan, dia adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Kalian menolak, makanya disebut kafir. Kenapa? Karena kalian menolak ajaran para nabi, ajaran Abraham, ajaran Adam, Abraham, kemudian ajaran Musa, Isa, Yesus, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadikan bapak kalian, yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Atas kehendak siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Paulus. Pingsan, ambulan. Ya Bang Frans. Halo Bang Suma. Iya, silakan. Mohon maaf ya. Ini mungkin Bang Suma kayaknya belum menguasai secara keseluruhan ya. Mungkin debat-debat saya sering nonton juga.
debat-debat dengan pendeta dan teman-teman yang lain Kristen, dan itu tolong disimak dengan baik-baik. Bang Suma kadang ambil terpotong-potong dan tidak menyimak dengan baik, dan itu yang menjadi kendala mungkin dari Bang Suma ya. Ya, kasihan. Saya jadi bukan apa ya, melihat bahwa kasihan sekali pemahaman yang jelaskan aja bos, di mana yang terpotong, gak usah ke situ, langsung aja dibantah. Dibantah aja, dibantah, kalau salah dibantah gitu loh, jangan kayak gitu, langsung aja. Ya. Maksudnya ya begini ya, Bang Suma seolah-olah mengetahui secara pasti ya, bukan mungkin tapi pasti apa yang diimani oleh seorang Kristen ya. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau yang satu-satunya menurut Yesus itu siapa? Macet. Macet. Bulan. Wiu, wiu, wiu. Macet. Perlu diperiksa? Apa perlu diperiksa jantungnya Gurunda? Denyut. Ayo bang, Yesus mengatakan tiket untuk mendapatkan surga, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal dirinya sebagai Rasulullah. Itu tiket masuk surga menurut Yesus. Kenapa Anda kemudian memperbodoh diri untuk tidak mengakui itu? Justru Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Paulus sendiri mengecam mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa kalian disebut bodoh oleh Paulus? Karena kalian menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Paulus yang menampar Anda sendiri. Akibat daripada makar wa makaru wa makarallah. Allah membalas. Apa pembuktian secara ilmiah? Kalau Anda ingin membedah Bible, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa itu Bang Suma? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Subhanallah. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan Anda baca, dalami baik-baik. Benarkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Silakan bang, tanggapin bang, jangan curhat ya. Ampun. Islam datang, Bung, menyelamatkan kita. Bang Suma. Iya, Paman. Ya, Bang Suma yakin masuk surga? Yakin. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak abu-abu. Jangankan malah. Gimana? Sama, Kristen pun seperti itu. Mana jaminan masuk surga dalam Kristen? Tunjukkan ke saya. Saya lebih dulu membacakan dalil kepada saudara, habis itu Anda membacakan dalil kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, jaminan.
Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan menyampaikan kebenaran akan janji Allah dengan berkata, bergembiralah kamu karena engkau memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, maka abshiru bil jannah, sampaikanlah kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Subhanallah. Tolong Anda tunjukkan jaminan surga bagi yang berkata Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang jadi itu dasar. Ya, bagus. Sekarang siapa yang Anda ikuti kemudian ke gereja? Maksudnya Bang? Kan Yesus jalan. Yesus jalannya itu menuju ke sinagoge, Baitullah, Bait Allah, Bait El. Siapa yang Anda ikuti jalannya ke gereja? Jalannya Yesus itu menuju ke bait suci, tempat berkumpulnya orang yang tidak makan babi, orang yang bersunat, orang yang sujud di dalam beribadah. Siapa yang Anda ikuti jalannya menuju ke gereja? Tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang yang tidak bersunat, tidak pernah mandi junub. Siapa yang Anda ikuti jalan itu? Sedangkan Al-Quran mengatakan kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla. Saya lupa dalilnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka wahai nabiku, Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di sampingku, sebagaimana yang mereka katakan bahwa Tuhan ada 3 pribadi, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan selain daripadaku akan mencari jalan kepadaku. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izal labtagau ila zil arshil sabila. Subhanallah. Mohon ditegur kalau saya salah menyebutkan ayat. Ila zil arshil sabila. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada aku akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada sang pemilik tahta arsy. Ayo, ini Al-Quran. Maka Al-Quran datang sebagai solusi jalan terakhir. Daripada Anda diusir, daripada Anda masuk ke neraka, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan jalan yang benar itu seperti apa. Makanya tadi yang saya katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku, maka gembirakanlah mereka, karena mereka memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yesus hanya jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah. Sedangkan Tuhanku mengatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhanan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah akan mencari jalan menuju kepada Allah. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan, Bung, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makaru wa makarallah, apakah benar dalil ini? Apakah betul orang-orang kafir membuat makar terkait terhadap nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah? Apakah betul? Rupa-rupanya betul. Mereka membuat tipu daya. Yang tadinya diutus sebagai nabi yang suci, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan, diutus kepada Bani Israel, mengaku di hadapan Tuhannya sebagai hamba, orang yang diberi ketetapan kemudian Alkitab dan diberikan kemuliaan berupa nabi. Dibuatkan makar bahwa dialah yang mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Makar kita urai. Kita ajak teman-teman Kristen kemudian duduk bersama. Dosa apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia mati terkutuk, dan yang mengutuknya adalah Elohim? Tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data bukti akurat itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa mereka kemudian memperbodoh diri sebagaimana ucapan Paulus? Karena mereka kemudian membuat tipu daya muslihat. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Mereka membuat tipu daya kepada orang-orang beriman. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Roma 1, 22-25. Kubacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi jahil, bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Anda melihat simbol-simbol di kitab Wahyu, semua menyimbolkan binatang-binatang. Anda lihat Wahyu 5 nomor 6, di situ simbol binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itu dikatakan sebagai sembahannya orang Kristen. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kekal, yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, Yesus, burung-burung, Roh Kudus, binatang-binatang yang berkaki empat, Wahyu 5 nomor 6, dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana buktinya? Mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menajiskan, mereka mencemarkan tubuh mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu mereka memakan dengan seenak perut mereka dengan mengatakan ini halal. Percuma Tuhan menciptakan ini kalau enggak dimakan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Siapakah yang disinggung oleh Paulus ini? Menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Tadinya Elohim adalah Khalik bukan makhluk, menggantikannya, digantikan yang bukan makhluk ini dengan makhluk. Silakan Anda baca, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena itu, karena Allah itu esa, karena esa pula dia yang menjadi perantara, yaitu Yesus, yaitu manusia, Yesus Kristus. Yesus disebut manusia.
tapi digantikannya Allah yang bukan manusia dengan Yesus. 1 Korintus 19:48, Yesus disebut makhluk. Lagi-lagi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbahagialah kalian yang masih bertemu dengan ajaran agama Islam. Silakan. Surah Ali Imran ayat 54, Paman Nurlela Santoso. Ya, Bang Prat, silakan Bang Prat. Bang Prat. Bang Prat, apakah butuh napas buatan? Halo, iya. Ya. Iya, semuanya yang dikatakan Bang Suma yang seperti saya tadi katakan ya. Ini memang pemahaman menurut Bang Suma, tapi menurut orang Kristen kan seperti apa yang diimaninya. Dan yang saya jadi bingung sekarang ini, kok kenapa pengikut Kristen semakin banyak ya? Bertolak belakang sekali. Saya jawab boleh? Oke. Saya jawab. Saya senang dengan pernyataan ini. Al-Quran mengatakan, ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat, maka iblis diberi penangguhan oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Iblis bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih saja di antara mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Subhanallah, syukran. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali mereka yang ikhlas, kecuali yang paham. Ya. Realitasnya sekarang yang ini ya. Ya, banyak kan? Anda mengaku banyak. Oke. Anda baca kemudian di dalam Bible kalau Anda nggak percaya Quran. Kalau Yesus Bang mengatakan, Juma bicara yang belum Bang Juma rasakan, ya percuma saja. Yang alami sekarang ini apa yang terjadi dengan orang Kristen berkembang pesat ya. Oke. Dan itu adalah saya kan sudah membacakan. Saya kan sudah membacakan kepada Anda. Saya pikir bahwa kalau Bang Juma sudah melihat realitas yang ada, bukan hal-hal yang mimpi atau impian atau yang di dalam digambarkan seperti, tapi yang sekarang yang terjadi. Oke. Di dunia nyata ya. Oke. Yang kita alami. Atur napas Bang, atur napas. Atur napas, pasang kuping. Kata Yesus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matius 24 nomor 5, pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati Anda, kepala Anda, pelan-pelan. Saya bacakan dalilnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa Bang? Jawab saya, singkat. Yang mengakui kemudian Yesus itu Kristus, lalu kemudian memakai nama Yesus kemana-mana, mengajarkan orang kemudian tentang Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda mengatakan banyak. Orang yang banyak itu yang mana? Kristen. Siapa yang datang ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong jujur, ini siapa pelakunya? Silakan. Ambulans siap. Ya, silakan Bang Pran. Kalau butuh napas buatan ada Bang Blender ini. Nanti dikasih napas buatan sama Bang Blender. Wow!
Itu adalah saksi-saksi Kristus ya, para murid. Mereka yang mengalami sendiri waktu bersama dengan Kristus ya. Jadi, murid-murid apa yang Yesus dikatakan itu sesuai dengan apa yang mereka alami waktu itu. Dan ini itu yang menjadi- dimaksud ini siapa ini? Yang banyak orang ini yang menyesatkan orang pakai nama Yesus ini siapa? Banyak orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa? Islam atau Kristen ini? Mungkin salah satunya Bang Juma lah, nabi palsu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Dalam banyak orang memakai nama Yesus. Saya nggak pernah memakai nama Yesus, maaf. Saya Muslim. Iya, Bang Juma sendiri yang mengatakannya tadi. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya nggak pernah memakai nama Yesus. Saya Muslim. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu agamanya Kristen. Dan yang menjadikan orang menjadi banyak Kristen itu Kristen. Saya menjadikan orang menjadi mu'alaf, bukan menjadi Kristen. Sedangkan yang dimaksud Matius 24 nomor 5 ini menjadikan orang menjadi Kristen. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa Yukhadi'una Allah walladzina amanu. salah satunya adalah Bang Juma sendiri ya. Nah, ini orang sakit, orang ada penyakit dalam hatinya. Silakan Anda turun. Aduh, kasihan. Silakan turun. Kasihan. Anda renungkan apa yang saya sampaikan pada saudara. Silakan. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Anda, di dalam hati Anda ada penyakit. Anda mengatakan kebanggaan Anda, Kristen banyak, tak kasih dalil. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saya datang tidak pernah menggunakan nama Yesus. Oke? Saya tidak pernah kemana-mana menjual nama Yesus. Dan saya tidak pernah menyesatkan orang. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, semuanya berdata. Saya katakan menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tak ada yang kubengkokkan. Aku menyatakan sesuai dengan data. Anda bangga dengan mengatakan banyak Kristen. Kebetulan Yesus mengatakan penyesat itu memakai nama dan mengajarkan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Ya Anda lah, agama Anda. Ya, ini ada SAS, selamat malam. SAS. Ternyata dia nggak punya mic. Nggak mau jujur dia itu, Gunda. Kalau mau jujur dia pasti mualaf itu. Padahal udah jelas itu yang menyebut nama Yesus itu dari Kristen. Gayanya sok paten kali tadi itu si Frans, macam betul aja, kerupuk juga rupanya. Aduh, Kerupuk singkong dia. kerupuk singkong. Ku bilang ini loh Bang, musuh mereka yang paling berat itu adalah Bible. Dia busung dada, tapi faktanya di dunia Kristen banyak. Kasih dalil, dia putar lidahnya. Dia putar lidahnya. Inilah nabi palsu Bang Suma. Apa nyambungnya? Ini kenapa ini? Ini kenapa ini? Teguncang semua, teguncang. Tak
takutnya tadi si Pran itu butuh napas buatan. Ya Bang Blender lah, kasih lah, kasihan dia. Iya, iya kalau mau dia tadi. Bau babi itu congornya. Iya, kasihan lagi. Tapi udah kipasin dari atas kepala dia loh tadi. Kok masih panas juga dia tadi? Iya. Ya, naikin lagi teman-teman Kristen, moderator. Awas, hati-hati loh, moderator saya ini galak-galak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya Bang, semuanya buat Bang Zuma, semua yang di sini lah. Mau nanya ini, kalau di Bengkulu AFI udah ada ya? Udah Bang. Udah, di Bengkulu ya. Bisa minta ini ya, biar tahu gitu. Aduh sampai batuk ah. Udah, Pak Peri itu suruh jualan lobster aja, Kang Satria. Buat teman-teman KPI, tolong dibalas dengan PT yang sama ya. Kita menerima tantangan dia ya. Kalau nyebut beliau itu kayaknya kurang pas ya, karena bau itu. Sama aku aja yuk. Tapi masing-masing kita megang panci. Nah, wasitnya ateis yuk. Kalau salah cakap tepuk cuma pakai panci yuk. Dibayar apalagi yuk. Ada yang mau bayar nih nyumbang. Yuk. Kalau nggak nyambung jawabannya tepuk kan cuma pakai panci itu. Masing-masing pakai panci. Ayo. Berani? Dibayar kalian, dibayar. Ayo. 50 juta dibayar. Kemarin kita udah ke 10 gereja, nggak ada yang mau satupun. Sekarang dia keluar kayak gitu. Nggak usah ini Dinda, nggak usah uji mukjizat, uji Markus 16 ajanya. Aku bawa racun mau, aku bawa ular kobra berbisa, kasih gigit bibirmu. Mau nggak? Jeding tuh bibir. Aku kasih kau bahasa planet, kau ngerti nggak bahasa asing? Banyak cerita. Cuma congor aja itu, banyak kali gaya itu. Bang Blender, maju Bang Blender. Ajak lomba lari di atas air Bang Blender. Enggak ada, dibayar 50 juta kalau mau sama aku ya, offline, pakai panci tapi masing-masing. Wasitnya ateis. Kalau nggak nyambung cakapnya, tepukan congor pakai panci, ketepak katanya sekali. Wah. 2 pertanyaan udah merot, 2 pertanyaan. Siapa nama Bapak Paulus? Merot lah itu congornya. Merot langsung merotnya. Iya kan? Siapa nama Bapak Paulus? Langsung merot. 1 kali tepuan, ketepak katanya. Tuanmu 1 ke 3. Gimana bunyinya ketepak? Ketepak. Kena sedap kali itu. Ketepak katanya. 3 pertanyaan ngomong, bertanya pun dia udah cabut. Enak kali itu, ayo. Dibayar lagi kalian, dibayar. Udah mau? Video-videokan biar berserak congor kalian. Saya kalau ada Bang Blender ketawa terus saya. Nggak jadi juga. Kalau di sini bisa lah, aku cuma keluar aja. Dibayar apa lagi? 100 juta pun ada mau bayar 100 juta ayo. Apa lagi coba? Kurang apa lagi kalian? Berdarah-darah congor kalian untuk operasi itu coba. Kalian enak kali. Panci yang pakai itu. Yang ada begagang itu. Cerita dulu Bang Blender, waktu Encus masih kecil bagaimana Bang Blender? Jangan, lagi panas, ada mantau, bahaya. Sekarang enggak. Mereka bilang, oh makin banyak yang murtad, Kristen makin jaya. Kau nggak tahu aja, gara-gara sempak koyak aja pun bisa mualaf. Gara-gara sempak koyak oten, biar tahu kalian. Cuman kan nggak heboh karena apa? Intimidasi itunya. Kalau Kristen mualaf intimidasi sosial, jadi nggak bisa heboh. Itu kalau Islam kan nggak, mau murtad nggak ada heboh, keluarga ya udah pergi sana. Kalau Kristen coba loh, intimidasi, ancaman. Bang Blender. Ya. Bang Blender, saya ini seumur-umur belajar teologi ya. Baru dari Bang Blender sedengar Encus waktu kecil main pasir. Oh iya. Ya. Ada main kolam, ada datanya sama Ustadz Ali tuh, main kolam dia. Ada. Nggak ngerti lagi tuh udah. Bukan orang.
main pasir. Yang pasti, Ya Allah. yang pasti nanti aku mengharapkan persidangan entok nanti. Wow, keren nih bahas Tuhannya nih. Di sidang Tuhan yang kedua kali itu, nih, ya kan? Hah? Pasti kan? Di sidang Tuhannya nih, tengoklah. Sedap ini. Mana nih? Ini foto yang lama. Ini yang di Google nih banyak. Ini, waduh, sedap nih jadi bahan ujian apa? Diuji Tuhannya. Tuhan kok diadili, pening kepala kita ya kan. Soalnya Tuhan yang adili kita kok Tuhan diadili ya kan. Mana pasti diadili Tuhan berarti kan. Pasti kan diadili. Oh ini gambarnya ini bentuknya lama. Aduh, malu kali kayak gitu Tuhan udah gak ada lagi mulianya. Aduh, salah. Tampol sendiri. Mengharapkan berita nasional itu. Kalau itu banyak mualaf. Kalau ini Bang Blender, nama zodiak Paulus udah jumpa nggak Bang Blender? Ya itulah aku bilangnya, makanya nanti kadang-kadang dimarahinya kita. Pokoknya nanti gini aja lah. Kalau Natalan ini teman-teman aku ngasih saran kalian ya. Kalian jualan urap di gereja. Wah laris. Aku dulu gitu. Urap tuh enggak? Urap tuh kan sayur-sayur tuh yang ada kelapa digoreng, ya kan? Ditanya. Ingat, tanpa adanya diurapin maka tidak ada Yesus. Kalian diurap nih. Laris loh. Kemarin gitu aku. Satu ini 10.000 buat laris. Kenapa ini kok bisa jual urap? Tanpa ada pengurapan maka tidak ada Yesus. Kau beli urap nih. Beli urap 10.000, ya kan? Harus diurapin kan? Yesus kan? Jual lah kalian nanti di gereja. Jual kalian nanti. Jual di gereja. Tapi cair loh. Ini mantap ya, bahas-bahas soal pengurapan. Dia kan pakai minyak narwastu ya Bang Goto ya. Minyak narwastu tuh dari mana sih Bang Goto? kok minyak orang Tanya apa orang iya saya kalau sudah minyak narwastu itu kan. Waalaikumsalam. Minyak narwastu itu kan dari India kan, dari Nepal, kok bisa sampai ke Israel itu? Dari Nepal. Atau jangan-jangan pernah ke India itu? Izin sebentar ya, boleh nggak? Kalau nempel ke bibirnya pasti akan jeding ya. Ini udah diperagakan, minum racun dan digigit ular ini udah diperagakan sama Pak Bombom dan Saipudin Ibrahim, Sipudin ya. Sampai pendeta HTD ini ketawa ya. Nah ini lihat nih lihat nih. Tuh kan ini lihat bibir si Saipudin langsung jeding kan sama si Bombom tuh. Nangis si Bombom. Pendeta HTD ketawa. Rasain lu katanya koplak lu itu. Ya Allah. Udah jelas itu minum racun itu sama digigit ular itu bahaya. Langsung jeding lihat mulut si Pudin. Tuh lihat tuh. Mukanya tuh. Ya ampun si Bombom langsung kayak gini tuh bibirnya. Langsung jontor. Bibir jontor. Nih lihat tuh gurunda tuh bibir si Pudin. Ih minta bang bayi ulah satu turut nasi ya. Udah peta makin peta. Nggak ada bentuk udah. Kawasannya sudah berubah itu bang. Kebangsaan. Kebayang gitu pantesan istri manggil nama junjungan kayak gitu pakai sisi gitu nggak berasa berat ya lidahnya ya. Kenapa bang? Oh contohnya Yesus, nggak masalahnya bang. Itu asal dalam bang. Jangan niat melecehkan aja, nggak ada masalah itu. Bang, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menjelaskan orang per orang gitu. Sedangkan yang perlu Anda pahami di sini adalah Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tidak diawali dengan proses penyelidikan. Berbeda dengan kitab saudara. Betul. Ditulis, disusun berdasarkan penyelidikan orang per orang. Kan gitu ya? Iya betul. Lalu kemudian catatan-catatan manusia ini Anda pakai menilai Al-Quran. Bagi saya sebagai orang Islam, pasti lebih valid pemberitaan dari Allah, Tuhan saya, daripada wartawan yang tidak jelas itu. Bang, oke bang, aku klarifikasi tanya tentang tingkat kevalitan. Oke. Ya, tingkat kevalitan sebuah catatan Al-Quran ini. Jadi gini bang, bahwasanya pada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ini dia. Lalu kan hanya kepada dianya diwahyukan, lalu disampaikan, lalu dihafal. Para penghafal ini nantinya dikumpulkan dan di catatan kulit kayu lah, entah bagaimana nanti mereka
mendokumentasikan ini dan dikumpullah di zaman Utsman sahabatnya itu Utsman bin Affan itu. Jadi rentang waktunya aku nih secara ideal ilmiah aja, artinya empiriknya aja kita cerita. Dalam rentang waktu berapa lah, artinya yakin memang itu valid itu. Artinya Abu Bakar belum tercatat nih Al-Qur'an nih. Karena belum didokumenkan dia. Abu Bakar, apalagi tuh Umar, sampailah ke si Utsman. Itu kan udah bagaimana ini tingkat kevalidannya apa itu. Lalu hafalan katanya si Dianu, katanya dari cerita Sianu ke Sianu udah benar ini mampu menghafal begitu tangguh. Kira-kira kayak mana tingkat kevalidannya itu? Yakin ya kalian itu? Iya. Jadi gini Bang. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Selesai sampai situ. Tidak ada penyelidikan yang dilakukan lebih awal dari orang-orang ke orang. Tapi Allah yang mewahyukan. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Allah yang mewahyukan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selesai. Satu saksi. Iya, sekarang kitab saudara ketika kemudian Lukas menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang berita yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, Lukas ini menulis ini dari hasil apa? Lukas menulis itu dari hasil dia penelitian dianya itu. Artinya Lukas ini sebenarnya ini kalau nggak salah aku ya, Markus itu sebenarnya data dokumen yang silakan Anda bandingkan dengan Al-Quran saya yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi dengan tulisan Markus yang dihasilkan dari dokumen-dokumen yang merupakan kesaksian-kesaksian orang yang menentang siapa-siapa. Oke, dengar Bang, ini Bang, Yohanes, Injil Yohanes itu adalah murid langsung Yesus. Ya, dia adalah kalau Yohanes ke-12 rasul ini, Yohanes itu yang tapi kedua. Kalau penulis buku Wahyu Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedeus, bukan murid Yesus. Yang mana? Yohanes. Dengar, Injil Yohanes Bang adalah murid, dia tuh rasul, si 12 rasul itunya. Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Silakan Anda baca. Yang kedua, dengar Bang. Si Matius itu pun Matius adalah juga bukan. Baca Matius 9 nomor 9. Salah Bang. Loh, salah baca Bang. aja. Baca Matius 9 nomor 9. Nah, itu Dinda Alfi. Silakan Dinda Alfi. Yang bukan murid Yesus langsung dari ke-12 rasul itu, si Lukas itu dokter, si Markus itu adalah murid Paulus. Dia nih anak rohaninya ini. Silakan dibesarin. Nih data nih, lihat. Nih data nih. Yang mana nih, Dek? Matius 99. Tuh, bukti bahwa penulis Matius. Iya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini Matius yang ini menceritakan Matius yang mana, Bang? Jadi gini, Matius. Aku salah nggak dulu ya. Matius ini adalah saksi hidup langsung. Saksi artinya, kalau nggak nggak usah ngarang-ngarang. Ada dua Matius. Biar dia ini murid Yesus, Bang Melvin. Biar kita nggak terlihat seperti bohlam gereja gini, Bang. Alfi bawa dari katolikidentitas.bni, Catholic Education ya, Catholic Identity, terpercaya ya. Sabar. Di sini ada pertanyaan. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menuliskan gospel dan kapan? Nanti kita lihat nih di sini, Bang. Tadi kita berbicara soal Matius ya. Ini Matthew.
Ini kita translate aja deh biar teman-teman bisa baca juga yang lain gitu kan. Ini kita translate aja ke Indonesia. Nih ya, kita translate ke Indo. Di sini apa katakan? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukan Rasul Matius. Yang itu Bang. Salah itu. Bang. Oh, Bang, Alfi bawa rujukan dari Catholic Identitas.education, Bang. Ini universitas punya, bukan dari logo Bang. gereja. Nggak tahu lah seperti apa referensi itu menuliskan itu, tetapi sampai saat ini ya banyak referensi aku nggak bisa kubukanya karena bahwa Matius itu adalah murid Yesus dan Yohanes penulis Injil Yohanes itu pun adalah saksi langsung, artinya bahwa dua orang bahkan lebih dari dua orang saksi bahwa kejadian itu nyata, ada kejadian itu, kejadian penyalipan, kejadian semua itu Yesus membangkitkan Lazarus, itu kan semua real, bukan mengada-ada, itu artinya. Iya Bang, kemarin juga ada bapak di sini bilang kalau Firaun pernah belah bulan Bang, atau belah lautan. Jadi gini Bang, menjawab juga syubhat dari yang abang bawakan tadi ya, penulis Wahyu yang dari Nabi, kami mendapatkan informasi gitu Bang, bahwa lebih kurang, nih ya, Alfi bawa dari buku gitu ya, lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi bertindak sebagai penulis Wahyu. Nah, ini nama-namanya ada di catatkan di sini, dimulai dari Aban bin Said, Abu Umamah, Abu Ayub dan seterusnya. Nah, lalu kalau di metode pendiktean Al-Qur'an di sini ya, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Nabi mana nih? Nih, sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Lalu Zaid bin Sabit ini membawakan tinta dan alat tulis, dan kemudian Nabi itu mendiktekannya. Nabi siapa Bang? Nabi Muhammad dong. Terus. Izin dulu, saya nyapa dulu Bang Ardi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Desuma, teman-teman semuanya. Lanjut. Ini di sini saya sebagai host nggak bertanggung jawab kalau misalkan Bang Melvin kena stroke ringan ya. Silakan lanjut. Iya, nanti kita kasih kipas. Kalau udah terbukti eksistensi bahwa penulisan itu udah ada dari sejak zaman Nabi, Alfi tambahin lagi nih literasinya. Misalnya di Sahih Muslim 3476. Pada zaman ini ya dikatakan bahwa Nabi itu berkata begini, janganlah kalian bepergian ya dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar atau saat pergi ke negeri musuh. Ini bukti bahwa Al-Quran di zaman Nabi itu udah ada. Jadi kalau kalian framing itu baru disusun di zaman Utsman, oh sabar dulu bre. Mushafnya itu di zaman Nabi masih hidup pun udah beredar gitu. Jadi tulisan-tulisan itu semua tervalidasi langsung dari ring A1-nya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara apa yang terjadi dengan Biblos tadi? Ini salah satu contoh, salah satu gospel dari keempat gospel kanonik kalian yang dikasih tahu oleh Catholic Identitas bahwa penulisnya anonimus semua. Silakan, Alfi kembalikan. Gini Bang, aku Bang pernahnya aku download Al-Quran sekali, kan bisa di download di apa itu Play Store itu. Ya, mana lihat juga aku. Lihat Bang. Dulu ku baca, tapi ada sih bahasa Indonesianya juga. Pernah juga aku download juga Abu Daud apa itu? Slot. Hadis Abu Daud. Bang. Dengar dulu Bang, dengar. Dalam aku sangat dalam hatiku gininya. Kok bisa begini? Contohnya ada Sahih Abu Daud ini. Aku baca itu kan bahwa Umar itu kan mencium Hajar Aswad tapi dia menggerutu. Contohnya gitu kan.
sebenarnya aku nggak pingin aku mencium ini Hajar Aswad, tetapi hanya karena Nabi yang menyuruh maka diciumnya. Contoh nih satu kan, tapi kok bisa gini gitu kan. Tetapi ada yang lebih sedikit lagi membuat aku agak tingkat kevalitan cerita itu rendah. Kenapa ya? Si X menceritakan kepada si Y, yang si Y menceritakan kepada si Z sampai di 7 lapis. Bagaimana ini? Barulah sampai ke Aisyah. Aisyah menceritakan, loh, artinya udah berapa tingkat ini cerita ini sampai dibukukan oleh entah si Muslim, entah si Daud, Abu Daud atau si Bukhari. Ini sudah sangat tentu ini lemah sekali ini bahwa ini data yang benar. Gitu, ya udahlah, buka Bang Jibril datanya Bang Jibril. Capek saya dengernya. Buka Bang Jibril. Si Bukhari apa itu? Lah, Bang Melvin ini manggil nama tokoh pakai si gitu nggak berat ya lidahnya ya. Parah kan. Yohanes pun Bang, artinya udah diam. Bang, silakan Bang Jibril. Al-Quran itu anak-anak pun bisa menghafal Bang, jutaan anak-anak Bang, paling nggak bisa bahasa Arab. Nah, itulah betul-betul dari Tuhan. Nah sekarang tadi Abang mengatakan real Yesus disalib, mana salibnya Bang? Aku cari di YouTube nggak ada Bang salibnya, di Tarutung yang ada. Entahnya disalib di Tarutung dia nggak? Abang real mana? Izin Bang, kasih Bang Jibril dulu biar kerja beliau. Bang Jib, kami udah dari jam 8 nih Bang Jib. Masih di mute Bang Jib. Iya, jadi Bang Melvin ya Bang Melvin mungkin mengeledek, mungkin niatnya nggak ngeledek, tapi mungkin karena ketidaktahuan beliau. Jadi ini contoh hadis Bang, ini hadis dalam bahasa originalnya dan ini dihafal orang, dan ini translatannya. Yang Abang jelaskan itu tadi sanatnya Bang. Sanatnya ini contoh ya, hadis ini disaksikan oleh Umar bin Khattab, habis itu diceritakan ke Abdullah, diceritakan ke Yahya, diceritakan ke Abdullah, dan ini orangnya ketemu. Ini namanya sanad. Dan kita bisa cek Umar ini meninggalnya kapan, lahirnya di mana, dan seterusnya. Kita bisa pastikan mereka benar-benar sama-sama ketemu. Ini namanya hadis. Dan ini sangat detail sekali. Contoh yang saya lagi baca ini Sahih Muslim nomor 9. Umar ini menceritakan ke satu orang, Abdullah. Nah Abdullah ini menceritakan lebih dari satu orang. Dia menceritakan ke Yahya, habis itu dia menceritakan ke Humaid, menceritakan ke Yahya bin Yamar, habis itu terus dan seterusnya. Jadi satu hadis ini aja diverifikasi 8 kali. Jadi lebih dari 8 orang hafalannya sama persis seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Ini verifikasi. Ini baru hadis. Nah sementara kalau kita lihat yang Abang bilang saksi hidup itu, ini saya bisa jelaskan sama Abang soal Al-Quran dari manuskripnya semua yang ditulis di zaman Rasulullahnya di 610, dan itu udah di carbon dating. Nah tapi masalahnya Bang, kita bandingin hadis tadi dengan biblos Abang biblosnya sekarang nih yang Abang pegang, itu dasarnya yang paling tua itu ditemukan di tahun 350. Itu namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Abang bisa cari tahu itu. Dan ini mau mundur ke Yosuanya di sini Bang, ke sini, ini kayak gini Bang. Isinya 7 ayat, 8 ayat, tiba-tiba 150 tahun kemudian, 175 tahun kemudian jadi kitab setelah konsili. Dan antara ini sama ini pun 175 tahun. Jadi sebenarnya antara Yehosua sama kitab terlengkap Abang, seperti tadi hadis kita, itu 350 tahun Bang. Siapa saksinya? Mau di sini ditulis ada 70.000 orang yang nonton juga waktu si ini melakukan ini, nggak ada validnya Bang. Sementara kalau dibandingkan dengan hadis kami, cuma hadis loh, belum Al-Quran loh, baru hadis. Ini orangnya ketemu semua. Sementara ini yang tertulis, ini tulisannya aja terputus 350 tahun. Jadi lucu gitu loh. Kalau Abang mau membandingkan dengan, saya nggak tega kalau saya mesti buka Al-Quran dengan carbon datingnya, dengan ini dan pengumpulannya. Dan Abang framingnya tadi, Utsman ini udah
Ngelag nih, punya Bang Jibril. Sabar guys. Iya, gangguan teknis guys. Sabar guys. Bang Jibril gangguan teknis. Halo? Ya, Ngajar kalau Bang. lagi. Bang, jadi gini. Jaringan beliau. Kalau aku ya, artinya si rentetan orang bercerita sampai di 7 lapis itu udah artinya rendah tingkat validasi bahwa ucapan statement itu sudah sesuai dengan aslinya gitu dia. Bahkan juga pernah juga aku dengar itu daripada ada Bukhari apa itu ya, perawi si Pak Bukhari itu menseleksi hadis-hadis itu, dan ini doi masuk bentar, benar begitu kan. Masuk bentar lah, udah. Aku cuman menanggapi bahwasanya ini dari ini itu menurut Anda nggak valid berarti? Nggak valid gitu dia. Oke, sekarang saya tanya, Anda pernah nggak lihat mahasiswa? Oh, pernah lah pasti. Oke, Anda pernah nggak ngelihat mahasiswa ngerjakan skripsi? Pernah. Oke, rujukan dari mahasiswa itu dia ngambil dari mana? Dari orang lain kan? Tahu nggak rujukan? Tahu. Rujukan tahu nggak? Tahu lah. Oke, Anda lulusan S1? Iya. Oke, sekarang saya tanya, skripsi Anda itu dapat dari mana itu rujukannya? Bang, nggak bisa Bang sesuaikan skripsi. Zaman udah beda Bang. Kalau saya tanya simpel. Boleh, silakan. Saya tanya simpel. Jangan keras-kerasan suara. Saya lagi di bis terbang. Dengerin dulu ya. Literasi Anda dapat dari mana? Saya tanya ini. Dari buku yang ada di perpustakaan. Oh, nggak ada yang dari jurnal berarti? Tahun 2000 nggak main apa perpustakaan dia apa dulu aku di kampus. Ngarang aja, jurnal itu sejak tahun 1980 udah ada. Ngarang aja. Ya. Oke, anggaplah dari buku ya kan? Anggaplah itu ya. Dia orang yang punya buku nulis itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Coba saya tanya, orang yang nulis buku itu ngarang sendiri atau merujuk juga? Ada sebagian dia merujuk juga, ada juga langsung dia sendiri pengaparnya. Duh, gimana lah ini? Abang ngerti nggak ini soal literasi? Kenapa? Oke, jadi dia merujuk juga rupanya. Kaitkan aja langsung Bang ke apa ini ke hadis itu. Dengerin dulu. Kalau dia merujuk, misal pengarang si A ini, si A ini merujuk kepada si B, betul nggak? Bisa. Nah, si B ini nulis buku juga yang diambil si A. Lah si B ini nulis berdasarkan literasi dari si C, bener nggak? Itu nah, si C ini kalau abang kan itu kaitkan ke hadis, saya belum selesai. Saya belum selesai. Oh boleh, silakan. Jadi potong dulu. Kalau Anda ngomong, saya tak diem aja lah. Gantian ngomongnya Bang, ya, biar nggak teriak-teriak. Si A ini merujuk kepada si B. Si B ini mengambil tulisan dari si C. Nah, tulisan dari si C ini adalah narasi dari si D. Narasi dari si D ini ternyata si D ngambil dari si E, itu juga narasi juga, pasti dia merujuk juga, gitu loh. Dari hasil rujukan itu dia parafrasekan, tapi hasil dari parafrasenya itu berdasarkan hasil dari si E ngambil dari si F, kemudian diparafrasekan, kemudian diambil si nggak sampai 5 kali lah Bang. Artinya Bang, contohnya Suharsimi Arikunto, aku ngambil langsung dari Suharsimi nomor sekian. Itu kan buku Suharsimi Arikunto. Contoh lah sekarang gitu saya tanya, Suharsimi Arikunto itu judulnya apa? Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh dulu ya. Artinya gini Bang. Sekarang saya tanya.
langsung ada bukunya, orang si tulisan Suharsimi itu kita ambil gitu. Kalau cukup lah. Ini orang ini. Wah, nggak ngerti dia nih. Udah Nggak ngerti cukup. dia ini. Cukup banget dan saya cukup. Iya udahlah. Ya. Mungkin sini sama sedikit. Gini aja deh pertanyaannya, Bang Elvin. Itu Lukas menulis, Bang Ardian, ya, Bang Elvin itu Lukas menulis mendapat informasi dari mana? A dari Tuhan, B dari Yesus, C dari penelitian. Silakan. Dia kok ini si Lukas ini kan penulis lah dia Lukas ini ya. Kalau aku nggak salah ini Lukas ini dia entah murid si Paulus atau apa ini. Dia ini gimana ya? Dia bukan. Nih, saya bantu menjawab. Saya bantu menjawab. Anak tinggal pilih. Saya bikin nyaman. Cuman abis ini saya ngerokok lagi. Lukas itu menulis bersumber dari A dari Tuhan, B dari Paulus, C dari Yesus, D hasil penelitian. Yang mana yang benar? Kalau Lukas aku karena nggak pasti aku nggak berani jawab ya. Tapi kalau Yohanes, stop, nggak berani jawab. Udah stop. Makasih ya. Lanjut. Tunggu. Kalau Yohanes adalah orang saya nggak nanya Yohanes. Lukas doang yang saya tanya. Lanjut. Orang. Oke, Bang Sapa. Jibril lanjut. Udah ya, cukup. Jadi kalau jadi Lukas dia nggak berani jawab. Padahal kalau Anda pernah baca Lukas, aku bang kurang Pak. Kalau di Lukas aku karena aku nggak tahu ya, aku pun nggak berani ngasal-ngasal. ya jawabannya kalau Lukas itu Bang, Lukas 1 nomor 1. Tapi berdasarkan dengerin dulu Bang. Nomor 1. Lukas 1 nomor 1 berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi. Jadi Lukas ini seorang wartawan. Lanjut. Kalau itu pun dia. Udah Bang, udah Bang, udah skripsinya beli Anda, udah selesai, lanjut. Ya, mungkin Bang Jibril mau ngelanjut. Izin ngomong ke Bang Jibril Bang, mau dipesawatkan dulu Bang, on off biar reset IP Bang, biar gak jumping lagi tuh. Satu lagi Bang, izin satu lagi sama Bang Juma tadi. Ada pernyataan Bang Juma tadi. Halo, sekali lagi Bang ya, satu lagi. Halo. Ada tadi pertanyaan Bang Juma bilang Roh Kudus, siapa Roh Kudus di agama Islam? Ini pertanyaan bagus nih, keren banget nih pertanyaan, keren, mantap. Gurunda monitor. Di dalam Islam siapakah itu Roh Kudus atau Rohul Kudus? Gurunda monitor, Gurunda. Kalau nggak monitor, Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Bang Jibril, ini saya pusing dengernya doubling. Saya dengerin double. Oh, turun dulu Bang. Ini. Iya, sinyal Bang Jibril lagi apa ini? Jawab Pi, Roh Kudus itu malaikat Jibril, silakan jawab Pi. Bah, malaikat ada Roh Kudus. Kalian ngambil Roh Kudus pun tada dari mana kalian ngambilnya? Sekarang kenapa gini Bang? Kenapa kalian pakai Kenapa kalian ambil Roh Kudus kok? Kenapa Roh Kudus kalian pakai? Dari mana? Justru Anda yang nyolong itu. Kata roh itu dari mana? Kata roh itu dari mana? Kata kudus itu dari mana? Dari tanah mana asalnya? Jadi Roh Kudus itu Bang, Holy Spirit itu Bang. Bentar. Silakan Anda buka datanya. Roh Kudus itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan Bang, datanya Bang. Bang, Yunaninya aja. Janganlah kiranya Bang. Silakan Bang, buka kem Bang, Udah saya Bang. Buka kurung Roh Kudus. Iya Bang. Silakan Bang. Sebentar. Ini satu slide ini buat Bang Jibril lagi ya. Jangan naikin yang lain dulu, naikin Bang Jibril aja. Ya, lanjut. Iya, di mana? Silakan Bang. Dibuka camnya Bang. Bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani Bang. Silakan Bang. Kayak mana? Ya, tunjukkan aja datanya bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani. Silakan Bang. Sekarang gini yang dipakai cumanya buset dah. Roh Kudus sama dengan Jibril. Kalian bilang tadi, kenapa kalian samakan Jibril ada di atas nih. Jibril ada di atas, saya gedein Jibrilnya ya. Tuh, saya gedein Jibrilnya. Bang, artinya gini ya Bang, nggak boleh kita menambah-nambahkan, mencocok-cocokkan biar macam-macam kayak mana gitu. Itu ngarang namanya Bang.
Iya bang, makanya saya minta bahwa Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani bang. Buka bang. Roh Kudus Perasaan itu dari tadi kami perasaan kami pakai data dari tadi. Apa nggak pakai data? Udah ngambil nggak nyadar, heran juga gua. Allah ya Karim, capek kali aku sama mereka. Bang. Mumpung saya Artinya lagi gini, banyak Bang. bang. Nanti lama-lama Nggak gue boleh. dilewekan. Saya sunguta pakai sambal cibiuk. Saya kuaing Comot. Siap. Cuma comot saya dilewekan kuaing saya. Tunggur aku sambal cibiuk. Seri Nggak boleh comot-comot, Bang. Ya, oke. Bang, di sana ada Bible, Bang. Di sana ada Bible nggak? Di mana sini bang? Bang Melvin. Lagi nggak kupegang Bible. Iya, di sana ada Bible nggak? Tahu isi amanat agung? Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada kata Roh Kudus kan? Tadi yang bahasa Inggrisnya apa? Holy Spirit. Bahasa Inggrisnya itu, ya. Oi. Ya. Oi, apa itu? Matius 28:19. 28 ayat 19. Coba. Di sini ya the Holy Spirit. Ya, the Holy Spirit itu berasal dari kata to hagio pneumatos atau pneumahagion bahasa Yunaninya. Nah, ini aku nggak tahu urgensinya apa, tiba-tiba menjadi Roh Kudus atau Ruhul Kudus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya. Sementara Jadi kenapa kalian ambil Roh Kudus? Kenapa kalian samakan Roh Kudus dengan malaikat Jibril? Di Al-Quran ada bisa diterangkan di Al-Quran. Tunggu dulu. Iya, ini kan aku tampilkan Quran nih. Santai dulu lah. Oh iya. Ini An-Nahl 102. Di sini dikatakan Bisa diam dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi. Nih. Roh Kudus. Apa katanya situ? Bahasa Indonesia kan dulu. Apa katanya? Aku bahasa Arab nggak ngerti pula aku. Bro, kalau disuruh bahasa Arab mah. Coba bentar Gurunda, kenapa sih di Al-Quran itu ada Roh Kudus, di Islam itu ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu ngambil dari bahasa Yunani apa bahasa Arab, Gurunda? Ya, silakan. Roh Kudus itu adalah gelar untuk malaikat Jibril. Malaikat yang bergelar Roh Kudus itu Jibril alaihissalam. Maka yang datang pada bulan ke-6 kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Maria ibunya Yesus itu Roh Kudus. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Yang datang kepada Maria itu Roh Kudus Maryam. Itu adalah Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang datang, Bang. Ya, itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sama dengan malaikat? Iya, emang betul. Salah lah, Bang. Kok salah pula? Asal daripada Al-Quran, asal daripada kata Roh Kudus itu adanya dari Al-Quran. Dan yang datang kepada Nabi Muhammad itu Jibril. Cuman satu makhluk itu yang datang dan bergelar Roh Kudus. Nah, Bible karena ingin mengikuti Islam, mengkristenkan banyak orang, maka istilah Roh Kudus dibawa ke Bible, padahal nggak ada hubungannya. Udah ngelantur itu, Bang. Kok ngelantur pula? Udah salah, udah. Masa kurang nggak dengar lu, Longor? Anda ngambil kata Roh Kudus itu dari mana rupanya? Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang diberikan kepada manusia. Kata siapa, Bang? Malaikat berdiri sendiri. Malaikat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Anda dapat ilmu dari mana? Ya dari Alkitab lah, Bang. Di mana itu? Tadi sudah ditunjukkan sama adik saya. Pneumahagios. Artinya apa itu? Hantu suci. Holy Spirit.
janganlah kalian jadikan Roh Kudus itu jadi malaikat Jibril gitu. Aduh. Loh, kacau. Anda yang lucu, jangan Anda menjadikan hantu suci itu menjadi Roh Kudus. Itu yang betul. Roh Kudus itu, Bang, Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi abang samakan lagi ke Jibril. Alah. Lucu Anda ini. Sekarang yang punya hak menggunakan kata Roh Kudus itu siapa? Kok Anda yang ngatur? Jadi kalian ini, Bang, mencocok-cocokkan semua, Bang. Inilah cocok ke sini lah. Anda ini lucu Anda. Iya, ngeri kali. Artinya inilah namanya menyeret-nyeret biar seakan-akan sama padahal tidak sama. Biadab juga kuculuk itu makan babi ini ternyata. Mulut kau itu perbaiki. Jom, dengar Juma. Apa kau makan babi yang otaknya nggak berfungsi? Kenapa? Iyalah, benar dengar. Aku makan babi benar. Ya emang makanya otakmu nggak berfungsi. Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan. Di dalam dengar di dalam Bible dengar kau yang dengar penyembah roh, kau diam. Kita gantian ngomong ya Juma ya. Kita diam, penyembah roh diam. Kau diam. Ilmumu belum ada di sini. Saya tengok dari tadi kau bikin ngantuk saya. Biblemu itu tidak ada kata Roh Kudus, lanceng. Tidak ada. Nanti di Indonesia ini setelah kitab yang diwariskan oleh penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru nongol kata Roh Kudus di Bible. Paham kau, anak monyet? Jadi jangan kau tuduh-tuduh saya yang menyamanyamakan. Tidak. Kitab yang diwariskan penjajah laknatullah di Nusantara ini tadinya tidak ada kata Roh Kudus. Kau cari sampai sebelum kiamat kitab kau sebelum diterjemahkan ke Indonesia, tidak akan pernah kau temukan ada Bible dalam bahasa apapun menggunakan bahasa kata Roh Kudus kecuali yang ada di Indonesia ini. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible Indonesia mendapatkan kata Roh Kudus kalau bukan dari Al-Quran? Dari mana? Makanya buka otak kau itu. Dari tadi kuperhatikan ngeyelnya minta ampun. Sudahlah sok pintar, otak kosong. Roh Kudus hanya ada di dalam Al-Quran. Roh Kudus tidak ada di Bible. Yang ada di Bible adalah pneuma hagios. Arti Indonesianya hantu suci. Samanya hantu suci dengan Roh Kudus? Enggak, kampret. Makanya kita menegur lembaga Bible Indonesia yang telah menipu jemaatnya sendiri. Tidak ada di Kristen itu Roh Kudus, tak ada. Yang ada hantu suci. Pneuma artinya hantu. Hagios artinya murni atau suci. Maka yang betul adalah kalau kitabmu jujur, ketika di Indonesia kan, maka artinya adalah hantu suci. Paham? Paham? Ya, paham ya? Jadi tidak ada hubungan Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan, Qul nazzalahu ruhul Qudus. Katakanlah, dialah yang menurunkan Al-Quran melalui Roh Kudus dengan izin Allah, dengan benar. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril alias Roh Kudus. Begitu kampret. Kabur bunda. Dapat kau maki kana. Enak kau. Enak kali kau mengklaim. Makanya kau mau dipatol. Yang menurunkan Al-Quran itu Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Sedangkan yang ada dalam kitabmu dalam bahasa aslinya, dengarkan baik-baik, pneuma hagios. Pneuma itu artinya boleh hantu, boleh juga roh, boleh juga makhluk halus. Ngerti?
Hagios itu artinya murni, atau bersih, atau suci, atau apalah artinya itu hagios. Nggak tahu aku terlalu jauh. Jadi pneuma hagios artinya hantu suci atau roh suci. Tahan. Pahan. Pahamnya kau, kampret? Aku sudah ngantuk-ngantuk. Bikin aku emosi. Kalau di Medan itu hantu bulau itu. Nah, ada kipas angin pula. Silakan dia bilang nih. Nah, panas telingamu kan? Nah, makanya. Padahal dikasih kipas panas juga telinganya. Hantu suci kok dibawa jadi kudus. Dada. Ada telepon. Memang lembaga Bible Indonesia ini banyak sekali membohongi, membodohi orang gitu loh. Sebenarnya kasihan itu loh, Anda itu diluruskan, Anda itu korban dari terjemahan yang dibawa oleh Belanda, diiyakan oleh orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia itu. Anda mau diajari tapi Anda ngotot. Kasihan sebenarnya Anda itu korban penipuan terjemahan. Anda dibetulkan tapi Anda ngeyel. Udahlah, jadilah Kristen sebagaimana original teks. Gak usah pinjam-pinjam istilah Al-Quran. Malulah semua kalian itu. Baliklah ke Yunani. Apa tadi Yunaninya, De Alfi? Pneuma apa ya, Alfi? Pneuma hagion. Hagion. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, De Alfi? Holy Ghost tuh. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa, De Alfi? Hantu bulau. Makhluk halus suci. Kenapa jadi Roh Kudus? Itu trik sulap itu. Coba tanya ke ini Bang Andi, tanyanya ke Bang Blender. Bang Blender, kalau bahasa Medannya apa itu, bahasa Bataknya itu? Lapet. Saya belum pernah mendengarkan ya orang bule yang pakai King James Version itu menyebut Roh Kudus. Belum pernah. Pernah nggak mendengarkan yang pakai King James Version itu menyebut kata Roh Kudus? Pernah nggak, DLP? Nope. Biasanya dipakai Holy Spirit. Holy Spirit. Iya, weh, ada anak Umi. Silakan anak Umi. Dari tadi kayak ngomong, lanjut. Coba ditunjukkan datanya, Bang Jib. Siap. Saya titip boleh? Boleh. Bangku. Apa tuh? Lukas 24 nomor 37 boleh? Lukas 24 nomor 27. 37. 37, Bang. Baik. Sebelum ke situ, jadi di sini ada data dari buku dari library Profesor Benjamin Brandreth Warfield. Ini buku ditulis di tahun 1881 Agustus, dan ini dari kelihatan ya, Library of. Jadi ini dari perpustakaan. Di sini judulnya Authorized and Revised New Testament. Jadi ini authorized dan revisi Perjanjian Baru. Ini ditulis tahun 1881. Dan ini di sini bisa dibaca kalau ini bukan untuk jemaat, hanya untuk pengajar. Nah, di sini dia memang bukunya itu ada yang authorized, yang sudah ayat atau kalimat-kalimat di kitab suci mereka yang sudah terekspos, lalu mereka revisi, ya, revised version, ya. Jadi ini Saint Matthew, chapter berapa, ayat berapa, ini yang lama, ini revisinya. Nah, di tahun 881, kalau kita buka di halaman 55, 55. Di sini pertama kali keluar perubahan nama oknum. Ya. Jadi sebelumnya di authorized version itu tulisannya Holy Ghost. Tapi direvisi menjadi Holy Spirit. Apet. Ya, ini direvisi dari Holy Ghost ke Holy Spirit. Di tahun 1881. Jadi 18 abad pertama umat Kristiani menyebutkan bukan Holy Spirit tapi Holy Ghost atau hantu suci.
Dan titipan Bang Zuma tadi, Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu itu apa bahasa Yunaninya? Jadi ini Pneuma. pneuma. Jadi ini hantu ini pneuma ya. Nah, kalau kita buka Lukas 3:22, di sini diceritakan bahwa ini spirit dan holy spirit kan mestinya, tapi spiritnya ini pneuma juga. Jadi mestinya ini Holy Ghost, ini ghost. Jadi Holy Ghost. Ini mestinya ghost, hantu. Tapi diganti jadi spirit. Itu kalau di Bandung namanya jurik jarian, Bang Jibril. Di Sulawesi Selatan namanya pararan. Tapi kalau di Al-Quran An-Nahl ayat 102, ini kita bisa lihat di original teksnya, Rohul Quds. Rohul Kudus. Ya, di sini. Jelas ya original teksnya. Rohul Qudsi. Jadi Gang, Yohanes, coba Yohanes 4:24 deh. Yohanes 4:24. Oh, Theos itu roh. Oh, itu harus ingat Yunaninya itu. Apa dong? Apa itu? Yohanes berarti Theos ya. Theos Iya. itu roh, dan barang siapa Iya. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh tadi Itu apa? Yunaninya pneumahotheos itu. Yunaninya pneumahotheos itu. Pneumahotheos. Artinya? Jadi Theos itu hantu. Hantu. Berarti Gundurwo termasuk Gundurwo. Gundurwo ya. Iya, rohnya Aku ini cuma tertawa, bukan menertawakan data ini ya, menertawakan Alfi ya. Jangan salah paham. Enggak, itu memang tertulis di awal kalimatnya pneumahotheos. Pneuma di sana. Artinya? Tadi kan ghost tuh hantu. Ho di jadi? sana definite artikel, Theos di sana kan dewa. Jadi dewa itu hantu. Iya. Aduh mak, berarti menyembah hantu orang ini. Aduh mak. Aduh, hantu. Aduh mak, gila kali ah. Wa iya dauna illa syaitan marida, yang mereka sembah itu hanyalah setan yang gila, yang durhaka. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir hantu itu kan kalau dibalikan Tuhan. Hantu. Wah, itu mah teori. Itu jurus gereja itu. Bukan Hancur ah. dipakai. Jadi hantu disembahnya. Gila kali. Coba Bang Blen, Bang Blen hancur sebut kali. hantu berkali-kali coba. Hantu Tuhan juga. Hantu juga sembarang nih. Aduh gila kali ah. Gak mungkin lah. Betul itu Vi? Gak betul lah. Nanti salah tuh Vi. Itu kau pakai data Vi? Betul itu? Yakin itu hantu? Iya, aduh mati kali kita. Coba Lukas 24:37 tadi mengira melihat pneuma hantu. Aduh gila. Terus apa? Theos hagios. Theos pneuma hagios. Pneumahotheos. Ya, pneuma hagios. Gimana dong? Theos itu hantu. Data itu ya. Aduh gila. Jadi inilah Salah nggak Al-Quran? Enggak dong. Yesus juga nggak salah. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah setan. Nah, apa tuh? Yohanes 8:44. Setanlah yang menjadi Tuhanmu. Dan kau mau melakukan keinginan Tuhanmu itu. Aduh, maaf. Itu saya baca dalil. Dalil itu ya, data itu ya. Ih, gila kali Angrika. Aduh. Kalau dikejar kita. Ya udah, jadi inilah kesimpulannya. LB ini, Lembaga Bible Indonesia ini, untuk menghilangkan ini semua dari original teksnya supaya tidak terlalu membuat shock pada penggunanya, dipergunakanlah istilah-istilah Al-Quran supaya mirip-mirip dikit. Kalau LAI ini jujur menerjemah, ya orang banyak stroke membacanya. Itu maksudnya, kira-kira itu. Makanya teman-teman kalau diskusi itu lebih baik jangan sok pinter. Kalau sekiranya nggak tahu ya mending nanya. Belajar sedikit original teks, jangan terlalu dibohongi oleh pendeta gitu. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Rais Manalu. Pak Rais Manalu Kristen apa Muslim?
Kristen. Kristen, baik. Silakan Turun Pak dulu Guru. saya bang. Lanjut dulu lanjut. Hantu tadi tuh ya, aduh, jadi aduh gila kali ya. ngeri kali. Kasih dia kesempatan biar nggak terlalu ini. Silakan Bang. Itu Roh Kudus itu Bang. Roh Kudus itu menurut Anda siapa Bang? Silakan Bang. Saya di sini mau bertanya, itu betul tak itu tadi apa yang ditunjukkan tadi itu valid tak itu? Datanya. Ya datanya. Jujur dia valid katanya. Iya. Maksudnya Oke, silakan ditunjukkan Bang Jibril asli bahwa apa tidak gitu. asli. Kebetulan saya awam juga kan. Iya Bang, iya Bang. Yang mana Bang? Yang original teksnya atau Ya, yang original teksnya. Ya, kalau yang saya pengen yang ini atau yang ini? Yang Matius tadi, yang Matthew tadi. Matius Henry. Iya. Asadu nih. Yang abang buka tadi yang dari apa itu perpustakaan yang lama itu tadi mana? Oh, data authorize sama riset betul, itu bang. Iya betul. Itu yang diminta bang. Tunjukin aja sumbernya tuh. Dia minta valid atau enggak. Iya. Ini bukunya jelas kok. From the library, Profesor Benjamin, di capture aja bang. Ya itu tentang Princeton. Bible. Iya, Princeton Theological Seminary. Jadi dari Princeton Theological ketuhanan kan, seminari, jadi seminar. Iya. Ini judulnya Where the Old New Version Differ, the Actual Change. Perubahan yang authorized and revised New Testament printed in parallel column. Kolom ini kan berarti diiniin kan, kolom per kolom. Iya. Okay. Nah, di sini ada perubahannya. Ini dari tahun 1881 ke setelahnya ya. Nah, ini semuanya bisa ditranslate ke Indonesia tak? Nggak bisa, ini scanan bang. Nggak, scanan. Ini nggak bisa diedit. Tapi valid gitu ya? Valid. Atau Bang Jibril ini scanan bang. ke bahasa Indonesia aja Bang Jibril. Ini scanan, ini bukan PDF, ini scanan. Ini nggak bisa diedit. Tuh nggak bisa diedit. Abang Google aja, abang Google ini. Where the old new version differ 1881. Kasih dia SS-in aja tuh. Oh, oke. Oh, iya, atau abang SS aja. Screenshot aja bang. Ya. Oke, sebentar. Kami nggak tutupin sumber. Iya. Oke, sudah. Ini data publik kok, bukan data pribadi. Iya. Kebetulan ya saya sering melihat ya Bang Zuma, yes. Semoga sehat selalu. Semoga dilindungi Tuhan. Ya saya jujur awam. Ya makanya mau belajar juga sebenarnya nih sama Bang Zuma, tapi ya Ya nggak apa-apa Bang, Abang bertanya aja Bang. Kalau misalkan Abang ada yang belum paham ya, tentang Islam. Gini aja, besok aja saya lanjut, kebetulan Bang, juga saya. oh Bang, seandainya benar Bang datanya itu Bang tadi, Tuhan Abang itu kayak mana menurut Abang? Seandainya Bang itu tadi, datanya Abang tunjukkan, Abang translate benar. Cuman Abang coba. Saya tak tahu jawab. Aduh, ampun Bang, aduh, mati lagi. Ya jujur saya ampun. Lagi belajar dia udah nggak apa-apa. Ya kebetulan juga saya gimana nanti saya tak juga saya ngomong. Bang Rais mana lu? Izin bang. Siap. Sering ibadah gereja bang? Mungkin sudah lama. Oh baik nggak apa-apa. Iya. Aduh, bang apa Blender turun dulu, woi. Silakan Bang Rais, ada apa yang mau ditanggapi atau mau ditanyain? Iya, saya banyak mendengar tentang penjelasan Bang Zuma dari tadi, saya ikutin, makanya saya sebenarnya yang selama ini disampaikan, apa yang disampaikan Bang Zuma itu juga saya cari, saya googling, ya memang betul sih banyak gitu kan. Tapi karena saya awam, jadi ya saya nggak begitu paham sama isi Alkitab gitu kan. Nggak gimana dibilang dia banyak tidak pas ya, saya memang mengakuin gitu banyak yang. Abang setuju nggak dari original teks, misalnya PB dulu ya, yang Yunani itu diterjemahkan ke Indonesia itu banyak pengalihan makna
Abang setuju nggak itu? Itu kalau Bang Edi, itu kalau kita setuju kalau tulisan Yunaninya original. Iya, saya tahu. Izin Bang Blender, ada akun lain nggak? Pakai akun lain masih kena. Nah sekarang gini, Bang Raisman, saya mau tanya dia, abang kan udah Google nih Bang? Iya betul. Kopi komplit, jadi yang salinan lengkap perjanjian baru yang paling tua itu abang tahu nggak? Tahun berapa? Setahu saya yang paling tua itu saya ada pernah lihat itu Injil Katolik itu yang pertama kali. Betul kan? Nah, ini jadi kalau saya tunjukin ya daripada ini, kalau abang ini kita sama-sama belajar aja Bang. Iya siap. Jadi kalau saya tulis oldest New Testament manuskrip perjanjian baru tertua, ini jawabannya Codex Sinaiticus Bang. Nah, kalau saya search juga Codex Sinaiticus itu apa? Ini ya. Ini kita ke primer aja, nggak usah ke sekunder dan pendapat orang. Ini Codex Sinaiticus, ini dari codexsinaiticus.org. Jadi ini partner institutions dari British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini ada tulisannya about the Codex Sinaiticus. Nah, kita translate ini aja nih. Oh iya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal berarti nggak ada yang di belakangnya ya? Tunggu, kabur dia, kabur. Waduh. Kabur, nggak tahan nih. Goyang. Ya goyang dia. Aduh, bahaya nih. Udah paling benar tadi nyalain kipas aja Alfi dari tadi kan. Ngapain Alfi tutup ya? Kalau kena stroke ringan saya nggak mau tanggung jawab ya. Wah Bang Jibril itu Alfi nggak ikutan Bang. Bukan, karena kita mengasumsikan Bang Hendi yang tadi maaf Afwan saya potong. Kita mengasumsikan yang Yunani ini original. Sementara yang originalnya ini di abad keempat dan berbahasa Yunani. Betul nggak Bang Hani? Bang Handi ditanya Bang Handi. Alfi wakili aja, benar. Sekarang gini deh Alfi. Oh, Bang Hendi udah monitor. Tanya apa sih? Kenapa? Kok saya yang ditanya? Udah sama Alfi aja udah. Iya. Vi, contoh Vi. Al-Quran tertua itu bahasa Mandarin ditemukan di Cina tahun 1100 abad 11. Kira-kira Alfi bisa nggak mengimani Al-Quran itu? Oh enggak. Kenapa? Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyah. Karena Al-Quran betul, karena bahasa Arab. Karena Al-Quran penerimanya di Arab tahun 610 abad 7. Kita nggak bisa mengimani Al-Quran yang tiba-tiba bahasa Mandarin 400-300 tahun setelahnya. Ya sama seperti ini gitu lah. Silakan dilanjut Bang Kian. Ya, ini Bang Open Muslim Kristen. Saya Islam. Oh, ada apa Bang Naik? Ini sedot. Bukan itu Bang Baal itu. Sedot WC. Sedot ini, Oten tuh. Oten. Dot. Iya. Kan? Iya benar, sedot WC. Mujizat apa yang Anda dapat hari ini? Aku mau tanya tadi itu yang apa bahasa Yunaninya Roh Kudus tadi apa? Bahasa originalnya? Hantu. Pneuma hagios. Agion atau hagios? Iya, pneuma hagios bentuk pneuma hagios bentuk. Iya, pneuma hagios bentuk nominatif, pneuma hagion bentuk akusatif. Gimana? Tapi sama aja ya itu. Sama. Ya, kalau bentuknya kayak juga jurik jarian. Terus apa lagi? Kalau aku terjemahin ke bahasa Arab jadi apa? Coba. Terjemahin coba. Jadi kepala otak kau sedot. Coba dia aja. Coba. Bentar dulu. Kita suruh perbesar ya, buka. Perbesar coba. Pneuma Agion. Jelas. Ya, habis bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya. Roh Kudus ini ya.
Udah bener Oke. kan ini? Salah. Ntar dulu ke bahasa Indonesia coba. Ke bahasa Indonesia lagi sesudah Bahasa Arab. Ke bahasa Indonesia. Kan bahasa Arab udah, ke bahasa Indonesia lagi coba. Roh Kudus. Enggak, balik aja Coba lagi lihat. ke Arab tadi. Balik dulu ke Arab tadi. Ya, coba balik. Izin dulu. Di sana kan Ar-Ruhul Kudus. Di sana kan ada alif lam, Iya. ya kan? Alif lam itu kan kalau di Inggrisnya kayak the gitulah definite artikel. Di Yunania ada definite artikel enggak tadi itu? Enggak, di Yunaninya. Di Yunaninya ada definite artikel enggak tadi itu? Apaan tuh? Nah, aduh. Pneuma agion. Iya, pneuma hagion ini kan sama-sama kata noun nih, atau kata benda. Nah, hagion itu sifat tuh, suci atau kudus. Nah, di Ar-Ruhul Kudus bahasa Arab tadi, alif lam di sana itu kan definite artikel tuh. Teman-teman tahu lah alif lam itu tuh. Nah, sementara di Yunani itu nggak ada definite artikel. Sepadan nggak kira-kira? Jangan gemeter tangannya bang, jangan gemeter bang, santai, jangan tantrum. Susah ini. Nggak ada. Aduh, belum makan bang. Makan dulu, Oke, aku makan kasih dulu. tahu Aduh. dulu. Lu sedot lu kena Parkinson tata geun. Enggak, baru sedot WC dia, sedot WC. Udah kelihatan. Gimana? Teman-teman Muslim pun pasti paham lah maksud Alfi. Gini, di Yunani itu ada definite artikel huruf omikron ho atau ton. Kalau bentuk ya, kalau bentuk Kalau aku kopi nih. Kalau aku kopi. enggak bang. Pakai gula Aku dikit kopi biar agak manis. kasar. Iya. Aku masukin Google, terus aku klik. Nggak terima Google-nya. Nah, Bukan. Sadar Anda sama Google Translate pula ya. Susah, dia penerimaan kasar. ya terus kasih ke image, Google. Mana Jibrilnya sini? Kok jadi malaikat? Kok jadi merpati? Ini kan bahasa Arabnya tadi itu yang Itu gambar bulu balap semua, itu itu gambar bulu balap semua loh. Cuy. Mana malaikat Jibrilnya? Malaikat Jibrilnya mana? Gini. Pribadi ketiga Theos Tritunggal itu Roh Kudus atau Ar-Ruhul Kudus sih? Coba. Itu Di kan sana ada namanya alif lam. mirip-mirip banget. Oh enggak, di sana ada alif lam Syamsiah itu. Intinya mereka sama, nggak ada Jibrilnya sama sekali sini. Ini di Arab loh, bahasa Arab. Orang burung. Mana Jibrilnya? Burung kau ketik ini lah, burung nggak aja kau. Itu bahasa Arab kan? Balik lagi ke Google Translate tadi. Di pneuma hagiosnya nggak ada definite artikel. Kok tiba-tiba di Arab ada? Tahu Ya definite mana saya artikel tahu nggak? kan saya Tahu. pun. Nah, kau menggunakan Google Translate. Semua orang itu bisa menggunakan Google Searching, tapi nggak semua orang paham apa yang mereka cari. Nah, itu keterbatasan Anda tuh. Itu bukan masalah saya. Kok keterbatasannya Google? Loh. Ketebasan. Iya, Bre, karena Google itu nggak paham nausorok. Ini orang-orang kau pintar ketik, yang woi. ini. Oh, Kau translate. Tahu. Anokhina edonai alhai panceten bangki. Coba. Coba tadi itu yang itu ke bahasa Inggris lagi, Bro. Ke bahasa Inggris, Bro. Bahasa Inggris lagi, coba. Bahasa Inggris ya. Lihat tadi kamu tim ini yang dimana perdebatan ini bikin kita tertawa, dan yang lucunya mereka tuh pede gitu ya, pede dengan apa yang menjadi argumentasinya dalam hujah-hujahnya, itu pede, padahal apa yang disampaikannya sikit pun tidak ada masuk akal, sikit pun tidak logik, sikit pun tidak ada mengena ya, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya, karena memang dari apa yang mereka sampaikan itu berdasarkan menuruti hawa nafsu mereka yang pada akhirnya membuat orang lain tertawa ya. Kalau kita umat Islam ini kan diperintahkan untuk menggunakan akal digunakan terlebih dahulu untuk mencerna bagaimana kebesaran Allah ataupun eksistensi Allah itu melalui ciptaannya. Dari informasinya yang melalui Al-Quran kita mesti baca dan mesti fahami dengan akal apakah benar atau tidak yang disampaikan oleh Al-Quran itu, yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran itu, lalu kita selidiki, lalu kita cermati benarkah tidaknya
informasi itu yang datang dari Allah itu. Jikalau benar, maka segeralah beriman. Nah, itu di dalam Islam. Kalau di dalam Kristen berbeda lagi ya, beriman dahulu baru nanti iman kita akan dicocok-cocokkan dengan akal kita, yang dimana akal kita itu sesungguhnya tidak sampai, namun dicocok-cocokkan dengan keimanan kita, karena beriman terlebih dahulu baru berakal gitu ya. Dan malah menurut Paulus itu harus menghilangkan akal gitu, tidak boleh menyelidiki kitab suci. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.